Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, mugia sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, tur dina kaayaan sehat. Patepang deui dinten ayeuna sareng Ibu Nur dina pelajaran bahasa Sunda pangajaran 5. Sateuacan ngawitan urang sami-sami berdoa. Pangajaran dinten ayeuna. Pelajaran hari ini insya Allah anak-anak akan belajar panyungsi basa. Apa saja itu isinya dalam panyungsi basa? Yaitu mikaweruh huruf kapital sareng nyalin kalimah. Oge dinten ayeuna orang bakal diajar panggelar basa. Panggelar basa, apa saja itu isinya dalam panggelar basa? Isinya yaitu nyaritakeun gambar, tur nyieun paguneman, menceritakan gambar, dan juga membuat sebuah percakapan. Kita mulai semua anak hebat, perhatikan dengan seksama. Urang lebet karena pembelajaran inti. Kita memasuki pelajaran inti, panyungsi basa. Di dalam panyungsi basa, anak-anak pertama akan mempelajari tentang mikaweruh huruf kapital. Mengetahui huruf kapital. Huruf kapital sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis ngaran jalma. Huruf kapital digunakan untuk penulisan awal pada nama seseorang. Huruf kapital oge sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis kalimah. Huruf kapital juga digunakan untuk mengawali menulis sebuah kalimat. Nah, huruf kapital atau huruf besar itu biasanya digunakan untuk mengawali menulis sebuah kalimat dan juga untuk mengawali menulis nama seseorang. Kita perhatikan materi berikut ini. Titenan kecap-kecap anu nuduhkeun kana ngaran jalma di handap ieu. Kita perhatikan ada beberapa nama. Di sini ada Ahmad, ada Lina, ada Gigin, Jajang, Mumun, Yusuf, Imas, Citra, Engkus, Ginanjar. Nah, pada penulisan huruf kapital ketika menulis sebuah nama, maka huruf kapital itu ditempatkan di awal kata. Contoh Ahmad, maka huruf pertamanya itu huruf A-nya huruf A besar, tidak huruf A kecil. Demikian juga dengan Lina. Huruf L yang berada di awal kata itu juga besar. Demikian juga Gigin, huruf G-nya pada awal kata itu besar. Jajang, Mumun, Yusuf, Imas, Citra, Engkus, semuanya ketika menuliskan pada awal kata nama seseorang itu menggunakan huruf besar. Sama jika anak-anak bernama Dimas, maka huruf D yang pertama itu harus besar. Kemudian I, M, A, S
Itu baru huruf kecil ya. Bisa juga contoh lagi, Tania. Tania. Berarti huruf T-nya itu yang awal itu besar ya. T besar, A kecil, N kecil, I kecil, A kecil. Demikian ya cara penulisan huruf pada nama. Kita perhatikan lagi yang kedua, titenan kalimah-kalimah di handap ieu. Nah, untuk ini adalah contoh penempatan huruf kapital untuk penulisan di awal kalimah. Kalimat pertama, Agus sakola. Nah, selain Agus itu nama seseorang, Agus juga berada di awal kalimat. Maka penulisannya huruf kapital di awal ya. Huruf A-nya itu besar. Agus sakola. Kita perhatikan lagi kalimat nomor 2, Bumi Lina Sae. Nah, Bumi huruf B-nya itu besar karena dia berada di awal kalimat. Lina Sae. Kenapa Bu Guru? Lina di tengah-tengah hurufnya juga besar huruf L-nya. Karena Lina menunjukkan nama seseorang. Ingat, nama seseorang apabila dituliskan menjadi huruf besar ya. Pertamanya. Jadi Bumi Lina Sae pisan. Demikian juga dengan contoh yang ketiga, kalimat yang ketiga, sapedah engkus awis. Huruf S pada awal kalimat pada kata sapedah itu menggunakan huruf S kapital atau S besar. Dan engkus, karena engkus nama seseorang, nama orang, maka huruf E-nya juga meskipun dia berada di tengah kalimat, huruf E-nya juga besar. Sudah bisa dipahami anak hebat? Nanti anak-anak bisa menuliskannya. Mungkin ya, ada nanti menuliskannya di buku. Ada contoh-contohnya di buku paket. Ya, di buku paket pengenaan nulis kalimat bentuk kapital ya. Ada di halaman 55. Nah, ini bisa anak-anak nanti menuliskannya kembali ya. Contohnya ada. Itu saja untuk contoh-contoh kalimat. Nah, kemudian bagian B, nyalin kalimah. Salin kalimahna gunakeun huruf kapital numerna. Nah, contoh-contoh menyalin kalimat ini seperti Ibu bilang tadi ada di halaman 56 dan 57. Ya. Di sini Ibu sudah menuliskannya. Anak-anak boleh menyalinnya kembali di buku tulis ya. Di sini ada contoh-contoh kalimat dengan menggunakan huruf kapital. Nomor 1, Yatna sakolana kelas 2. Perhatikan ya, huruf kapitalnya di situ huruf Y. Nomor 2, Siska sok rajin bebersih. 3, Dharma nuju sasapu. 4, Surahman sok ngosok waos. Jaka nuju wawasuh panangan. Buwati nuju ngawulang. Pak Bana resep tuang sareng lauk. Mulyana rakana Mulyadi. Sate acan angkat sakola Budi sok sasarap heula. Yani angkat sakolana sok sareng tuti oge opik. Nah, ini semua contoh ini ada pada halaman 56 dan 57. Hanya pada 56 dan 57 belum disempurnakan
kalimatnya belum ada huruf kapitalnya ya. Ini Ibu sudah sempurnakan, silahkan anak-anak disalin di buku tulis. Salajengna panggelar basa. Dina panggelar basa Ibu bakal nyaritakeun aya 4 gambar. Sok kuhidep pergepkeun. Gambar kahiji. Gambar kahiji gambar murang kali gugah bobo. Ya, anak bangun tidur. Nah, bangun tidur, kemudian dia membuka jendelanya. Apakah itu termasuk kegiatan yang menyehatkan? Nah, Ibu rasa itu termasuk kegiatan yang menyehatkan. Bangun tidur, dia membuka jendelanya supaya udara segar masuk ke dalam ruangan. Setelah bangun tidur, anak tadi mandi. Kira-kira itu menyehatkan atau tidak ya? Ya, Ibu rasa itu kegiatan yang menyehatkan. Kemudian nomor 3, anak itu sarapan. Gambar ketiga itu anak itu sarapan. Ibu rasa sama ya, menyehatkan ya. Nah, nomor 4. Ada gambar anak yang sedang jajan di pinggir jalan. Di sana ada juga kendaraan yang lalu lalang. Nah, menurut anak-anak, jajan di pinggir jalan dengan kendaraan yang berlalu lalang itu menyehatkan atau tidak? Di antara keempat gambar ini ada pada halaman 57. Pilih mana yang menurut anak-anak gambar yang kegiatannya itu sehari-hari menyehatkan. Lalu beri tanda checklist pada kotak-kotak pink, kotak-kotak warna merah muda yang ada pada halaman 57. Contoh, nomor 1, ketika bangun tidur membuka jendela, itu kegiatan yang menyehatkan. Aku mau centang Bu Guru, aku mau checklist di nomor 1. Ya, betul itu di checklist. Coba anak-anak lihat kembali gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Apabila yang termasuk menyehatkan, maka beri tanda checklist di kotak yang berwarna merah muda. Nyieun paguneman. Pek titenan gambar dihandap, jawab heula pananyana terus jieun pagunemana ngeunaan eusi gambar dihandap. Membuat percakapan. Hanya Ibu tidak akan menugaskan anak-anak membuat percakapan. Ya, anak-anak cukup nanti menjawab pertanyaan saja. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar seorang anak perempuan. Dia makan sambil berjalan-jalan. Juga dia membuang sampah sembarangan. Ya, ini contoh yang kurang baik ya. Ibu rasa ini contoh yang kurang baik. Apa? 1, dia makan berdiri. Ya, juga dia buang sampah sembarangan. Makanya di jalan juga banyak polusi ya. Dia tidak menjaga kesehatan dan juga tidak menjaga lingkungan. Ya, kita jawab pananya. Kita lihat jawabannya. Caritakeun kaayaan gambar. Tadi
Ibu sudah menceritakan bahwa gambar itu adalah gambar anak yang membuang sampah sembarangan dan makan juga berdiri. Jadi jawabannya nyaritakeun murang kalih nu micen runtah sambarangan sareng tuang bari ngadeg. Ya, itu saja. Kemudian nomor 2, nah alus henteu kebiasaan kawas kitu teh. Bagus tidak kebiasaan seperti itu? Menurut anak-anak bagus tidak? Kalau misalnya tidak bagus, maka dijawab tidak ya. Itu ada pada halaman 58 jika di buku paket. Nomor 3, naon akibatna kebiasaan eta teh? Apa akibatnya kebiasaan itu? Kebiasaan membuang sampah sembarangan, apa akibatnya? Kebiasaan makan berdiri, bagaimana? Kebiasaan makan berdiri itu jelas ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk makan duduk dan tidak boleh berdiri. Semuanya ada dalam hadisnya. Nomor 4, kumaha sakuduna cek hidep? Bagaimana seharusnya menurut anak-anak? Menurut anak-anak bagaimana? Seharusnya apakah makannya seperti apa? Buang sampahnya seperti apa? Menurut anak-anak bagaimana? Ya, begitu saja untuk pertanyaan mengenai gambar yang ada pada halaman 58. Ibu tidak menugaskan anak-anak membuat percakapan, hanya jawab saja pertanyaan 1 sampai 4. Itu saja. Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna tos rengse, hidep tos terang, panyung si basa. Ya, dina panyung si basa aya mikawer huruf kapital anu nuduhkeun ngaran jalma sareng huruf kapital pikeun ngamimitian awal kalimat. Hidep oge tos terang nyalin kalimah ngagunakeun huruf kapital nu merenah insyaallah. Teras panggelar basa, hidep tos ngaregepkeun nyaritakeun gambar kagiatan nu matak nyehatkeun. Insyaallah hidep tos pada apalnya. Salajengna nyieun paguneman dumasar kana nitenan gambar. Mung paguneman ieu ibu teu nugaskeun, mung tugasna ngajawab 4 pananya nu aya dina halaman 58. Alhamdulillah mugia ilmu nu katampi dinten ayeuna ngajadikeun ilmu anu berkah tur manfaat kanggo hidep sadayana. Wilujeng ngaregepan, tetap semangat, selalu berdoa. Kita bersama-sama hadapi pandemi ini dengan sabar dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.